Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama aku Rahmi Ardiah, mahasiswi baru Universitas Andalas, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro dengan NIM 2310953032. Di sini aku berasal dari kelompok 71 Motherboard. Nah, aku akan memberikan sedikit opini aku tentang apa itu AI dan apa itu dampak AI terhadap dunia pendidikan. Aku akan membahas tentang AI. Kalian tahu nggak sih apa itu AI? AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1956 dalam acara Dartmouth Conference. Pada konferensi tersebut dijelaskan, kecerdasan buatan adalah bagaimana mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Cerdas berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman penalaran yang baik. Teknologi yang berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir ini memberikan banyak kemudahan bagi manusia, tetapi banyak juga hal yang dikhawatirkan. AI saat ini telah terlibat dalam hampir seluruh ranah industri, termasuk pendidikan. Para pelaku industri pendidikan di berbagai negara merangkul potensi AI untuk menciptakan ruang kelas yang lebih cerdas serta meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa maupun guru. Secara keseluruhan, AI merevolusi pendekatan manusia terhadap pendidikan, mulai dari personalisasi, pembelajaran, hingga penilaian adaptif. Pada bidang pendidikan, pengaruh teknologi yang sedang dialami sekarang adalah adanya Artificial Intelligence atau AI dalam membantu para pelajar Indonesia untuk dapat belajar secara konvensional. Hadirnya teknologi ini tentunya akan berimbas pada masa depan pendidikan Indonesia. Pengaruh yang dibawakan tersebut bergantung terhadap sikap masyarakat dalam beradaptasi terhadap teknologi baru, begitupun seiring perkembangannya zaman. Di sini aku akan membahas 3 poin penting AI terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu, apa sih dampak positif dan dampak negatif AI terhadap pendidikan? Dampak positif di dunia modern ini mengintegrasikan teknologi AI berkembang pesat di dunia pendidikan. AI hadir untuk membantu dan membuat tugas sehari-hari kita menjadi lebih ringan. Dengan promotion yang tepat, aktivitas apapun yang ingin Anda selesaikan akan selesai dalam hitungan detik. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kelebihan AI. Mari kita bahas lebih lanjut. 1. Peningkatan keterlibatan dan motivasi siswa. Penggunaan aplikasi AI dalam pengajaran dapat meningkatkan pengalaman belajar dengan berbagai cara. Menggunakan alat bantu AI dapat membantu para pendidik untuk menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih interaktif, yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi di kelas serta meningkatkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kinerja siswa. Sistem yang didukung AI dalam mengevaluasi kemajuan siswa memberikan umpan balik yang ditargetkan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Umpan balik instan yang didukung oleh AI serta pengalaman belajar yang lebih baik diharapkan dapat mendorong kemampuan siswa ke tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, pembelajaran yang hemat biaya. Menggunakan AI dalam pendidikan juga dapat mengurangi biaya pendidikan dari sudut pandang institusi pendidikan dan cukup signifikan jika digunakan sesuai dengan potensinya. Baik, ini sisi positif atau kelebihan dari AI. Pasti apabila ada positif, tentu ada sisi negatifnya dong atau kekurangan dari AI. Nah, dampak negatif dari AI yaitu 1. Ancaman terhadap keamanan kerja guru. Hal ini memang belum terjadi, namun ada kekhawatiran bahwa kemajuan dan adopsi AI dapat berdampak pada kebutuhan akan peran pekerja tertentu dalam dunia pendidikan. Dengan cara AI terus mengotomatisasi lebih banyak aspek dalam proses pendidikan, mungkin akan ada lebih sedikit permintaan akan tenaga pendidik manusia yang dapat mengarah pada peningkatan produktivitas dan potensi kehilangan pekerjaan. 2. Pengalaman belajar yang tidak manusiawi. Salah satu kekurangan terbesar dari AI dalam dunia pendidikan adalah AI dapat membuat pengalaman belajar menjadi tidak manusiawi. Dengan algoritma AI yang menghasilkan konten dan menentukan kecepatan pelajar, siswa mungkin akan kehilangan pendekatan bernuansa yang dapat ditawarkan oleh guru manusia. Selain itu,
algoritma AI dapat melanggengkan bias yang berarti bahwa algoritma tersebut mungkin gagal menyediakan kurikulum yang inklusif dan beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Ketika sekolah menjadi semakin bergantung pada solusi yang didukung oleh AI, ada risiko bahwa guru dan siswa menjadi selalu bergantung pada teknologi. Dalam jangka panjang, ketergantungan ini dapat mengakibatkan terabaikannya metode pengajaran tradisional yang penting dan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi, dapat disimpulkan, AI itu bisa jadi kelebihan atau kekurangan sesuai dengan cara kita mendakapi dan mengaplikasikannya ke dalam diri kita sendiri. Poin keduanya, apa sih penyebab penyalahgunaan AI terhadap pendidikan? Ada penyebab yang dihasilkan dari AI sendiri. Salah satu contoh penyebab yang akan dirasakan oleh para pecandu AI dalam pembelajaran mereka adalah ketergantungan terhadap AI dan kegiatan pembelajaran hanya sekedar formalitas saja. Kehilangan keterampilan terhadap suatu hal juga menjadi salah satu dampak negatif akan dirasakan oleh penikmat AI. Kurangnya pemahaman terhadap risiko dan konsekuensi dalam penggunaan AI jika digunakan secara terus-menerus karena AI terus maju dengan kecepatan yang pernah terjadi sebelumnya. Penting untuk kita menggunakannya dalam batasan yang jelas dan bertanggung jawab dalam penggunaannya, tanpa adanya pemilahan penggunaan AI terhadap individu atau sekelompok orang berpotensi membahayakan masyarakat. Terakhir, topik pembahasan AI kita yaitu bagaimana caranya kita terhindar dari dampak negatif penggunaan AI terhadap pendidikan. Salah satu cara untuk melindungi diri dari efek negatif AI melalui kesadaran kita sendiri. Dengan tetap mendapat dan menggali informasi perkembangan terbaru dalam teknologi AI, kita dapat lebih memahami diri berdasarkan informasi tersebut. Sebagai generasi penerus bangsa ini, kita bisa menyikapi perihal tentang AI ini dengan banyak cara. Saat kita berinteraksi dengan siapapun, kita perlu tahu kapan perlu berbicara, kapan perlu diam, kapan perlu berpendapat, kapan perlu berdebat, kapan perlu mendengar dengan benar. Kemampuan berinteraksi dan komunikasi dengan pihak lain itu menjadikan kita benar-benar manusia, membenarkan kita AI itu. Jadilah manusia yang sebenar-benarnya, yang memiliki pikiran, jiwa, raga, dan nurani yang selalu dihadirkan saat kita menjadi kehidupan sehari-hari. Hindari menjadi robot atau mesin ekonomi yang hanya sibuk menjalankan rutinitas kerja. Jadilah manusia yang sebenarnya manusia apabila Anda ingin siap menghadapi perkembangan artificial intelligence ini atau AI. Sehingga dapat kita simpulkan, perlu adanya pendidikan yang maju dan merata terlebih dahulu di Indonesia sebelum dilakukannya investasi AI di bidang pendidikan. Nah, itu adalah pembahasan aku tentang AI terhadap pendidikan. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you everyone.